wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melanjutkan video part 2. Yang kali ini di part 3 saya akan membuat web service-nya terhubung dengan database sehingga kita bisa menampilkan data-data yang ada di database ke dalam bentuk format JSON yang kita bisa panggil lewat browser. Oke. Langsung saja di sini pertama-tama saya akan membuat koneksinya dulu. Di SQL Server-nya saya sudah buat untuk memudahkan teman-teman sekalian belajar. Saya sudah membuat database menggunakan Azure. Jadi teman-teman tinggal memanggilnya saja di sini, server name-nya ini dan login ini. Connect. Di sini saya sudah siapkan dua database yang kemarin kita buat di part pertama. Ini saya sudah buat berdasarkan tabel baca meter dan ini contoh delay yang akan kita panggil nanti. Dan pada web service yang kemarin sudah kita buat di sini. Ini di SQL servernya kita masukkan koneksi SQL server tadi yang ini. Di sini kita tambahkan servernya. Ini bisa database windows.net. Usernya tadi handy bisa, dan passwordnya ini password hanya Akeong, O nya menggunakan 0.1. Password ini yang kita panggil di sini tadi ya. Terus setelah ini kita save. Oke. Setelah di save, di test controller sini kita masukkan koneksinya, kita panggil ini SQL server ini kita panggil koneksi, kita panggil server. Setelah ini coba kita save, Ctrl S. Nah, berhasil connect SQL server. Sebentar saya hidupkan untuk teman-teman bisa melihat shortcutnya. Iya, teman-teman bisa melihat shortcutnya. Oke. Ini kita save. Nah, ini tertulis berhasil connect ke SQL server. Artinya koneksi kita yang di sini, di connection ini. Koneksi ini artinya sudah berhasil connect ke database yang ada di sini. Sekarang kita coba memanggil isi dari tabel-tabel ini untuk kita panggil di web service-nya. Caranya seperti ini. Ini karena sudah berhasil connect, kita tutup saja ini. Ini indeksnya kita tutup saja. Responnya kita biarkan. Oke, pertama-tama coba kita buat controller baru. Ini kan untuk mengetes saja ya. Oh enggak, kita coba tes di sini aja dulu ya. Ini kita coba export by database. Oke, kita coba gitu saja ya, database agar kita bisa membaca di database-nya. Ini kita coba seperti ini, terus ini responnya, terus query-nya kita panggil di sini, query, pakai tanda petik yang di pojok kiri atas keyboard. Kita coba select bintang from. Di sini database baca meter ya. Oke, saya ambil database baca meter titik EBO titik tabel user.
Coba di sini kita panggil dulu, select from baca message table user execute. Oke, yang tampil adalah tiga row ini ya. Ini kita coba panggil lewat web service-nya. Ini sama dengan yang ada di sini. Nah, setelah seperti ini, kita panggil respon di sini, yang kita panggil respon inquiry. Ini koneksinya kita panggil yang on, tag-nya tag, terus responnya ini, terus query-nya adalah ini. Oke, setelah seperti ini save dulu, terus di routes-nya sini kita panggil yang db ini, app di route route. Saya coba begini saja ya, get sdb. Oke, ini kita save. Coba kita panggil /db. Ini saya bisa kasih itu biar kelihatan. Nah, ini kan tes, kita panggil seperti ini, munculnya ini yang oke. Setelah ini kita panggil db, dia akan memanggil yang ini. Oh, ternyata di sini ada error, di sini errornya ada di mana nih, sini di 36, di respon 36. Kita perbaiki dulu di sini di 3646. Oh, ini aja sini. Nah, di sini kita perbaiki dulu. Kita coba panggil dulu di sini, apakah responnya yang muncul. Kita coba panggil dulu ya, untuk melihat errornya apa yang seharusnya kita panggil. Oke, next. Affected. Oh, kurang huruf S nya di sini ternyata. Ini rose affected. Oke, sudah. Ini saya hapus lagi. Ini teman-teman tambahkan S saja. Kita save lagi. Sudah di save. Ini kita save lagi. Nah, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menampilkan ini di sini. Data yang ada di dalam database kita sudah berhasilkan muncul di sini. Oke, sekarang tinggal kita mainkan query-nya saja. Pertama-tama kita buat dulu untuk memanggil login usernya. Nah, di sini karena kita sudah berhasil tes ini, kita buat controller baru yang kita gunakan untuk pemanggilan user yang akan kita gunakan pada aplikasi nanti. Ini saya buat file baru bernama user controller. Di sini akan memanggil user nanti. Ini saya buat lagi strict dalam untuk menghindari error. Ini kita panggil dua ini lagi, kita copy saja, kita taruh di sini, dan ini kita bisa copy juga untuk melihat apakah untuk user ini berhasil. User controller saja. Nah, sudah seperti ini. Ini test controller kita hapus. Responnya juga kita
close ya. Dan di sini kita tambahkan lagi satu user, kita panggil controllernya user, dan di sini saya coba panggil ini user ya, user, dan sini panggil ini user index. User index kita panggil ada muncul yang set, ini juga kita set, dan ini saya coba panggil user. Oke, berhasil dia memanggil user controller. Sekarang kita buat lagi function di sini untuk membuat loginnya. Caranya cuma kita buat seperti tadi, for login di sini. Ini nanti berfungsi kita panggil pada aplikasi baca meter untuk login pada aplikasinya. On. Oke. Terus kita buat query-nya. Query-nya di sini yang kita panggil adalah user dan password, dan dia akan menampilkan kode ini. Oke, artinya query-nya seperti ini. Select. Yang akan kita munculkan di sini adalah username, kode pembaca. Oke, ini select username dan kode pembaca. Kayak stop from baca meter dbo. Ini saya minimize dulu. Baca bukan meter apa tadi? Habis baca meter able user where-nya apa? Where-nya username sama dengan kita buat query pemanggilan di sini. Username, oke, seperti ini, and password ya, password sama dengan and lagi aktif sama dengan 1. Aktif sama dengan 1. Jika aktifnya kita bikin nol, artinya dia tidak akan memunculkan pada browsernya atau pada web service-nya. Oke, setelah seperti ini kita buat lagi seperti tadi. Ini respon inquiry, koneksi, terus back, dan query. Terus kita membuat parameter username dan password di sini. Caranya adalah ini, tambahkan input, kita panggil ini name-nya, kita tulis di sini. Terus tipe datanya compartment, ya ini. Terus query pemanggilannya pada browser ini saya buat seperti ini, dan juga di bawahnya juga input lagi parameter password, sama lagi query password. Enggak, sini kita
pendeknya saja biar nggak bingung. Ini user biar dia tidak sama dengan yang ini. Oke, setelah seperti ini save dulu. Di rotesnya kita ini biar kita lebih mudah ya bikin seperti ini saja ya. Oke, di sini ini saya kecilkan. Ini APP root footpad tambah user ini login. Oke, seperti ini ya. Jadi kita pemanggilannya nanti dengan kata login. Get user login. Nah, seperti ini kita save. Oke, setelah seperti ini kita coba panggil pada browsernya. Browser slash login. Oke, slash footpad ini server login. No record found karena kita belum memasukkan parameter ini dua. Oke, kita caranya ini tanda tanya query user ini ya, karena query user karena jadi kita ketik ini bukan ini adalah penghubung di sini, password penghubungnya di sini, ini penghubungnya ke sini. Search sama dengan kita coba panggil di sini yang ada Budi, username Budi, dan tambahkan logo dan pas sama dengan password Budi 12345 12 sama dengan 12345. coba enter. Nah, muncul sukses to username Budi, kode pembaca 01. Sama seperti yang kita panggil sini, cuma username dan kode pembaca. Password tidak usah kita tampilkan di sini karena itu untuk pemanggilan. Jika kita ingin menambahkan lagi di sini kolom raw-nya aktif atau tidak, atau tanggal bisa kita tambahkan di sini, tanggal pembuatan usernya. Saya kecilkan saja ya. Tanggal ini. Di sini kita tinggal tambahkan query-nya tanggal. Kita save, Ctrl S. Coba kita refresh di sini. Nah, dia akan muncul tanggalnya. Jika kita memasukkan where-nya di sini salah, seperti ini, passwordnya Budi, jika hapus satu huruf, jadi dia passwordnya salah. Kita coba enter. Nah, dia tidak akan menemukan datanya, jadi no record found dan bisa suksesnya false. Jadi ini yang akan kita panggil nanti pada aplikasi baca meter ketika login. Oke, mudahan di sini step by stepnya teman-teman bisa mengerti cara pembuatan web service-nya. Saya di sini menjelaskannya pelan-pelan, agak tahapan-tahapan agar teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kita coba lagi panggil di sini Rama. Ini kan Budi, coba kita panggil Rama. Passwordnya 54321 54 enter. Nah, muncul Rama, kode pembaca 02 ada ini muncul. Coba kita panggil Tony lagi sini, Tony, dan passwordnya abcde. Oh, kurang satu huruf. Nah, berhasil. Setelah seperti ini, kita sudah bisa menggunakannya nanti untuk login ke aplikasi baca meter. Selanjutnya saya akan membuat controller lagi di sini untuk
mendownload beberapa meter, terus untuk menguploadnya nanti statusnya kita masukkan ke sini. Oke. Nanti saya tidak akan lagi menggunakan browser, saya akan menggunakan yang namanya aplikasi Postman untuk pengujian web service-nya. Di sini saya sudah ada Postman. Ini saya hapus saja ya. Ini saya ada ini hasil kerjaan kemarin. Postman ini adalah fungsinya untuk mengetes web service ketika kita atau juga bisa memanggil web service dari luar. Jika teman-teman belum mempunyai web service ini, teman-teman bisa ngedownloadnya di Postman. Ini aplikasi freeware-nya ini. Teman-teman tinggal mendownload saja. Seperti ini Postman download. Nah, di sini. Ini teman-teman bisa mendownloadnya di sini. Ini free. Oke, setelah teman-teman ngedownload, teman-teman buka dan tampilannya akan seperti ini. Oke, kita coba jalankan service ini tadi di Postman. Caranya kita tambahkan dulu satu sini. Metodenya adalah get. Ingat. Ini kita menggunakan fungsi metodenya get. Ketika kita menggunakan metode get, di sini juga harus get. Dan get juga bisa dipanggil lewat browser. Tapi ketika kita menggunakan metode post, kita tidak bisa lagi menggunakan atau manggilnya lewat browser. Makanya kita harus menggunakan tool yang juga bisa menggunakan fungsi post. Post ini nanti berfungsi untuk kita mengupload data. Oke. Karena kita masih mengetesnya untuk menggunakan fungsinya get, ini kita panggil get. Dan di sini kita ketik seperti ini yang di atas ini. Biar tidak susah, kita copy saja, copy. Nah, seperti ini. Terus parameternya adalah parameternya di sini. Jadi parameternya apa tadi? User. Nah, ketika kita mengetik user, di sini otomatis dia akan membuat tanda tanya user. Contohnya tadi Budi. Nah, seperti ini. Terus password. Nah, 1 2 3 4 ini. Ketika kita mengetik parameter ini, query parameternya, otomatis dia akan mengetik di sini. Dan linknya sama seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita coba send. Nah, berhasilnya. Oh maaf, sini user kasih login. Ini. Nah, dia berhasil memanggil sama seperti browser ini. Dan kita bisa melihat tampilannya, dan juga kita bisa melihat respon time ketika kita memanggil web service ini. Oke, karena kita selanjutnya menggunakan ini, browsernya saya close saja. Lanjutkan pada video selanjutnya. Jadi video kali ini kita cukup memahami cara menampilkan isi dari database ini melalui web service, menampilkannya ke browser atau ke Postman. Oke, mudahan teman-teman bisa mengerti untuk kali ini.
pada video selanjutnya saya akan membuat controller untuk kita mendownload beban baca dan status, dan juga menguploadnya nanti di Adobe Stand. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mensupport terus agar saya bisa melanjutkan video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.